Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala. Kita ngobrol di podcast Republika edisi Ramadan. Sobat Republika, batal nggak sih ngeliat konten negatif saat berpuasa? Konten negatif kayak gimana aja tuh? Kita bakal ngobrolin bareng sama redaktur Hasanah Harian Republika, Erdi Nasrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Erdi. warahmatullahi wabarakatuh. Erdi maunya saya panggil bro ya, bro Erdi. Bro Erdi, kita ngebahas soal media sosial di bulan Ramadan, seperti apa? Ya, pertama kita bisa melihat ya bahwa media sosial itu bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, Banget. bahkan dunia ya. Yeah. Kalau kita bisa melihat data pengguna internet kita itu ada 170 juta orang. Nah, ada 160 juta diantaranya itu menggunakan medsos. Nah, kalau kita komparasikan dengan jumlah penduduk Indonesia sejumlah 260 sekian juta, itu berarti ada 60% lebih masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Itu pakai medsos ya? Untuk menggunakan medsos. Ini berarti kan potensi yang besar. Ya, bisa potensi ekonomi, jelas ada belanja daring ya, belanja online dan lain sebagainya. Potensi untuk branding image ke politik segala macam juga ada. Bahkan kalau kita bisa melihat dinamika medsos akhir-akhir ini, postingan akun anonim saja atau akun yang tidak jelas itu bisa viral. Nah, ini kan berarti sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dinamika medsos itu bisa kita lihat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itu mengubah pola komunikasi orang Jelas. banyak ya sekarang tuh media sosial tuh. Betul. Dari yang mungkin kita biasanya bertatap muka, jadi lebih sering berkomunikasi via medsos. Nah, khusus untuk Ramadan nih, postingan medsos seperti apa sih sebenarnya kalau kita ngelihat fenomenanya nih? Ramadan kali ini kan jelas berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang Ramadan tahun lalu itu kita bisa beramai-ramai turun ke jalan, tatap muka dengan orang-orang ya. Sekarang kita Ramadan di rumah. Dengan masa pandemi ini ya. Pada masa pandemi corona ini. Ya kita berdoa semoga sebelum Ramadan berakhir lah ya, kalau bisa corona ini sudah berakhir. Amin. Kita bisa menikmati hari-hari dengan lebih nikmat, dengan berkumpul bersama andai tolan ya, bersama keluarga, bersama teman-teman, sehingga lebih nikmat. Kita berharap seperti itu ya. Nah, kali ini Ramadan kita ini lebih banyak di rumah. Mau sholat taraweh susah. Ya meskipun ada mungkin masjid di kampung-kampung yang Ya, di melaksanakan beberapa sholat tempat taraweh yang masih zona hijau, zona hijau ya. ya yang berani untuk melaksanakan itu. Tapi kita yang tinggal di perkotaan kan banyak masjid-masjid yang ditutup, sehingga kita melaksanakan aktivitas Ramadan lebih banyak di rumah. Tentu aktivitas medsos pun lebih banyak kita lakukan di rumah ya. Jadi lebih sering mungkin ya. Bisa jadi lebih sering kita untuk melihat medsos. Hari biasa aja udah sering, sekarang bisa lebih sering lagi. Betul. Pada hari kerja, di tengah-tengah kesibukan kerja saja kita masih bisa melihat medsos. Apalagi sekarang yang mungkin kita di rumah lebih banyak waktu untuk berinteraksi gitu bersama keluarga ya. Kayak kemarin ada teman kita yang bertanya gimana kalau kita sedang melihat postingan-postingan di medsos, tiba-tiba melihat akun negatif gitu, bukan akun tapi postingan negatif, konten negatif. Oh, itu banyak tuh. Konten negatif secara tidak sengaja ya. Nah, ini juga kan menjadi permasalahan gitu. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya kita tiba-tiba, ya namanya medsos kadang kan kita nggak bisa kontrol secara penuh ya. Kita lagi misalnya lihat timeline terus ngeliat, wah ada konten negatif nih gitu, konten-konten yang banyak lah ya, konten kita kalau mau kategorin konten-konten negatif itu seperti apa gitu. Nah itu gimana tuh kalau di bulan Ramadan ini terutama ya? Oke. Nah makanya saya menggunakan diksi konten negatif karena banyak hal, bukan banyak tapi ada beberapa hal yang kita temukan di media sosial itu nuansanya negatif. Pertama adalah konten yang tidak sesuai fakta. Ya kalau saya lebih suka dengan menyebutnya konten
konten dusta ya. Konten Meskipun dusta ya. orang-orang Orang sekarang hoax lah ya. hoax ya membahasakannya. Tapi kalau kita mau berdebat lagi soal hoax, panjang urusannya. Karena ini juga berkaitan dengan seni ya. Yeah. Tapi nggak apa-apa, kita sebut hoax ya. Kemudian yang kedua adalah konten-konten yang menjijikan, yang bleeding, yang mungkin kalau kita makan tuh ketika melihat konten itu jadinya nggak nafsu makan. Gore kali kalau anak muda bilang sekarang tuh gore tuh ya, konten-konten yang sadis ya. Itu juga masuk dalam konten negatif. Kemudian konten-konten yang menggunakan diksi-diksi yang tidak sopan, caci maki. Ya. Ini juga termasuk konten yang negatif. Kemudian konten yang membangkitkan syahwat. Nah ini yang jadi masalah dan pornografi ya. Ini banyak menjadi pembicaraan umat Islam dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun ke tahun. Ketika masuk masa Ramadan pasti ada pembicaraan seputar konten pornografi gitu. Nah, gimana kalau kita melihat sesuatu yang porno ketika puasa seperti saat ini gitu. Saya ingat tahun 90-an saat saya masih kecil gitu. Udah ada pertanyaan seperti itu. 90-an ya? Tahun 90-an. Saya masih apa ya? SD atau TK ya? terus. Ya seperti itu ya. Jadi kalau saya boleh mendefinisikan bahwa konten negatif adalah yang merusak pemikiran kita. Ciri-cirinya itu tidak sesuai fakta, kemudian hal-hal yang menjijikkan, kata-kata kotor, dan mengundang syahwat. Nah, kira-kira itu ciri-ciri dari konten negatif. Siapa sih yang menyebarkan konten negatif? Nah, ini macam-macam ini. Ada banyak motif di balik ini kan. Kalau kita mau tahu ya. Dari mulai yang sekedar iseng-iseng, kemudian ada juga yang bermaksud untuk menjatuhkan citra dan wibawa orang lain. Ya. Ada yang punya motif ekonomi. Kemudian ada yang punya motif kriminal misalkan untuk pemerasan ya, atau bahkan punya kepentingan politik ya yang berkaitan dengan kekuasaan, dengan posisi jabatan dan lain sebagainya. Nah kita ketika menemukan konten negatif, apa yang harus kita lakukan? Misalkan konten yang tidak sesuai fakta. Wah, kita menemukan postingan di medsos bahwa tokoh A mengaku sering melaksanakan puasa, padahal dia suka mencuri waktu untuk datang ke warung makan. Wah, heboh kemudian. Apakah kita langsung menelan informasi seperti itu mentah-mentah? Kan enggak kan? Ya kita cek dong kebenarannya. Apakah kita itu harus banget tuh di era sekarang. Betul. Dengan informasi yang seliweran di sana sini. Kita cek ke orang dekatnya ya, paling tidak. Ya, kalau kita bisa langsung melihat aktivitas dia sehari-hari seperti apa, itu jauh lebih bagus sehingga kita mendapatkan informasi yang valid atau informasi A1 lah istilahnya gitu. Nah, kalau kita menemukan konten seperti ini dan kita memverifikasi, kita tidak mendapat dosa, tidak membatalkan pahala kita puasa juga ya. Ibadah puasa kita juga insya Allah masih tetap bermanfaat lah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah konten yang berisikan diksi-diksi yang kasar, diksi-diksi yang tidak sopan, caci maki segala macam. Kalau bisa kita hindari konten seperti ini karena itu akan mengeraskan hati kita. Ya. Semakin sering kita mengonsumsi konten yang seperti ini ya, yang kata-kata kasar segala macam. Caci maki lah. Betul, itu malah akan membuat kita keras gitu. Artinya ketika ada orang lain yang memberikan masukan kepada kita, bisa jadi kita akan menolaknya nanti karena kita merasa menjadi orang yang paling benar dengan seringnya mengonsumsi konten seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah konten yang berbau pornografi. Nah ini nih. Ini Masya Allah ya, ampun deh ini. Subhanallah. Mau nggak mau kita juga nggak bisa memungkiri ya, sekeras apapun upaya, tapi selalu ada aja konten-konten yang seperti pornografi ini untuk beredar. Meskipun sebenarnya secara kata pun kita kalau mau mendefinisikan pornografi sekarang juga seperti gimana gitu, masih agak rancu ya sebenarnya. Ada yang bilang itu seni, ada yang bilang itu, tapi
Iya, betul. Tapi kita kembali ke soal pornografi. Kalau kita kan di sini konten yang menggugah syahwat ya, include di dalamnya adalah konten pornografi. Konten yang menggugah syahwat ini menurut saya sih dia bisa jadi suatu yang lebih luas lagi dan bergantung juga kepada perspektif orang. Ketika dia melihat ada seorang yang melihat lawan jenis gitu misalkan berpakaian yang seksi, nah itu kemudian wow cantik sekali orang ini. Nah, kalau sekedar cantik gitu sih masih oke, ya udah selesai gitu cantik. Tapi kemudian wah cantik lagi, kemudian dia scroll lagi ke bawah, dia lihat oh ini orangnya fokus itu juga akan menjadi something ya. Apalagi kalau misalkan konten yang sampai membuka aurat ya, itu akan mengurangi pahala puasa kita ya. Tidak membuka aurat pun kalau menimbulkan syahwat itu bisa mengurangi pahala ya. Sangat mungkin ya, karena kalau kita menemukan konten seperti itu lebih baik kita hapus aja lah. Tapi kan susah kalau kita di timeline itu kan tergantung dari pertemanan kita. Apa kita unblock, kita blocking aja gitu, kita unfollow teman kita, unfriend gitu. Nah itu seni kita untuk menyikapi konten negatif ya. Ya gimana caranya? Kalau emang orang ini sering memposting sesuatu yang berkaitan dengan konten-konten yang menggugah syahwat ya. Bagaimana kalau misalkan sepanjang Ramadan ini kita stop dulu untuk tidak melihat postingan dia kan? Stop dulu maksudnya ntar balik lagi gitu. Atau kita tiadakan sama sekali ya. Dari awal sebelum Ramadan harus udah. Iya. Nggak bener nih. Jadi kita sebisa mungkin membatasi diri gitu. Ya kalaupun awalnya kita stop terlebih dahulu pertemanan dengan dia. Lambat laun mungkin orang itu karena kita doakan terus selama Ramadan, dia berubah menjadi orang baik kan. Postingannya tiba-tiba selalu mengungkapkan tentang tafsir ayat Al-Quran di kemudian hari, tentang keindahan dan lain sebagainya, ya why not? Ya, akhirnya kita bisa melanjutkan pertemanan dengan orang tersebut gitu. Gitu. Terus gimana nih kalau kita seperti apa sih sebenarnya adabnya kali ya kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang suka membagikan konten negatif? Mungkin ada orang yang secara sadar membagikan konten negatif, mungkin ada yang secara tidak sadar menganggap itu biasa aja gitu. Nah kalau kita menemukan kebetulan ya menemukan postingan yang negatif, konten negatif ini luas ya, bukan cuma pornografi tadi ya. Betul ya. Dan kemudian orang tersebut adalah orang yang kita kenal gitu. Ya pertama kita katakan kepada orang tersebut bahwa ini soim, bahwa saya adalah orang yang berpuasa. Ya, dengan begitu dia akan mengerti, oh berarti saya harus menjaga diri ketika berinteraksi dengan orang yang berpuasa. Artinya misalkan tidak ngomong sembarangan, tidak melakukan hal-hal yang negatif ya gitu. Jadi lebih melakukan hal-hal yang mendukung kesuksesan temannya itu dalam menjalankan ibadah puasa. Itu maksudnya dengan perkataan ini soim. Nah, jadi dengan begitu dia akan menjaga diri pastinya ya, sehingga tidak banyak membicarakan hal-hal yang buruk dan melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, ini penting ya seperti ini supaya amal ibadah kita, supaya puasa kita itu berjalan dengan maksimal. Karena Rasulullah, dari zaman Rasulullah saja itu pasti ada kasus orang yang berpuasa tapi dia melakukan hal-hal yang negatif gitu, akhlaknya kurang bagus, sehingga puasanya itu sia-sia gitu. Kalau kata Rasulullah kan di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ya ini tertulis di dalam kitab sunannya ya, dalam hadis nomor 1690, rubba soim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa itu puasanya hanya sekedar mendapatkan lapar gitu. Nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Jadi, kalau dalam pertimbangan fikihnya oke, dia sah melaksanakan ibadah puasa gitu. Kewajibannya gugur kemudian gitu. Ya. Tapi dia nggak dapat pahala. Cuman kewajiban nahan lapar, nahan haus udah gitu. Iya. Gitu. Kan sayang ya seperti ini ya. Bener. Ya. Gitu. Jadi kalau bisa kita bisa lebih
maksimal lah kalau gitu. Karena ini kan Ramadan ini bulan yang mulia gitu. Bulan kita untuk membiasakan diri melakukan hal yang baik gitu, dan ini merupakan bekal kita untuk kehidupan 1 tahun mendatang. Nah sekarang kalau Ramadannya aja kita udah hancur, bagaimana perjalanan kita 1 tahun ke depan? Nah yang menarik ini pertanyaannya adalah apakah kita juga harus berpuasa media sosial? Ya istilah berpuasa medsos ini gimana ya? Ini suatu yang menurut saya jadi puasa ini kan menahan lapar dan dahaga, dan dengan maksud untuk mengekang syahwat gitu ya. Jadi kalau puasa itu ya ibadah yang kita jalani ini gitu. Kalau berpuasa medsos, apa ya kita harus menahan diri dari medsos? Nah ini kan medsos ini kan bukan bagian yang diharamkan atau bagian yang dilarang dalam melaksanakan puasa kan. Ya silakan saja bermedsos gitu. Buat postingan-postingan yang kreatif, yang inspiratif gitu. Nah, tapi bukan postingan yang negatif. Intinya gitu. Itu ya. Kita bukan berpuasa benar-benar kita lockdown itu media sosial, tapi kita lebih memfilter ya konten apa yang bisa kita lihat, bahkan konten apa yang bisa kita sajikan, apalagi selama pandemi ini kan. Betul. Banyak kegiatan orang jujur saja, bahkan saya di rumah kadang mungkin aktif, bener tadi kita bahas ya, lebih aktif di media sosial gitu, tapi kan apa konten bener kata Bro Erdi tadi ya, pada akhirnya kita harus bisa memfilter konten yang bisa kita lihat, dan konten apa yang bisa kita sajikan kan, kayak gitu kan. Tapi memang kalaupun kita ngeliat konten negatif sebenarnya gimana sih kan, kadang kan suka nggak sengaja tuh scroll gitu, itu tetap mengurangi pahala atau? Kalau tidak sengaja tidak masalah ya, karena kan kita tidak punya niatan untuk mencari konten negatif. Soalnya mungkin diulang kali ya. Kita lihat konten negatif, skip, terus kita ulang gitu ya. Itu mungkin udah. Ya kalau kita memang sengaja, kita bermedsos dengan niat sengaja untuk melihat konten negatif, ya sudah, berarti pahala kita berkurang gitu. Ya kalau kita lagi berselancar di medsos melihat postingan teman-teman kita dan secara tidak sengaja menemukan konten negatif, ya sudah, kita skip saja, ya kita lewatkan, karena kita tidak ada niatan dan kita mau ngapain sih mulai konten-konten gituan gitu. Ya, jadi lebih baik kita tinggalkan dan kita cari, bahkan kita create konten-konten yang positif. Nah teman-teman kita yang memposting konten seperti itu, sebisa mungkin kita tegur saja gitu. Yang negatif ya maksudnya. Yang konten-konten yang negatif tadi itu, kalau memang ada teman kita yang membuat konten seperti itu, ya kita tegur saja. Kita tegur, tapi jangan menyakiti hatinya. Caranya gimana? Ya kita japri lah lewat jalur pribadi, atau DM. Iya, gitu. Atau kalau bisa kita tatap muka langsung dengan dia. Ya kita lihat matanya, kita lihat wajahnya. Tapi dengan jaga jarak tentunya. Iya, dengan situasi Covid. Oke, dengan jaga jarak. Physical distancing gitu. Karena bagaimanapun tatap muka itu lebih menyentuh ya. Orang bisa melihat seberapa serius kita mengungkapkan sesuatu gitu. Dan dengan begitu kan orang, oh ya, orang ini memberikan nasihat kepada saya dengan maksud untuk mengubah perilaku saya menjadi lebih baik gitu. Memang niatannya bagus untuk mengubah menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan kewibawaannya di mata orang lain gitu. Ya, ini mungkin kita mengingatkan dengan cara yang betul, dengan cara yang sopan, yang baik tanpa melukai hatinya. Kalau kita langsung caci maki dia di medsos di hadapan teman-teman yang banyak, ya Anda nggak bener nih, Anda ini gitu. Dengan kayak gitu kan orang bukan malah mengkritisi orang yang salah tadi, tapi berbalik malah mengkritisi kita sendiri. Loh, iya dia salah, tapi cara menegurnya apakah harus seperti itu gitu. Jadinya malah bukan orang itu yang citranya buruk, malah kita yang buruk. Nah, kita harus menghindari tuh hal-hal kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga marwah atau kewibawaan orang lain gitu. Oke, sekarang menurut Bro Erdi nih, apa sih sebenarnya gimana cara kita bermedia sosial khususnya di bulan Ramadan? Ya, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk membuat konten-konten yang inspiratif menurut saya. Ada beberapa tips yang saya siapkan ya. Yang pertama, cobalah membuat postingan yang berkualitas. Ya kita baca buku dulu, kita pelajari kehidupan orang lain gitu ya. Kita mendapatkan
wawasan keilmuan yang komprehensif gitu ya. Kalau berkaitan dengan kehidupan kita pribadi, ya oke saja. Ya kita posting kegiatan bersama teman-teman, bersama anak. Ya. Kita tunjukkan kecintaan kita kepada keluarga. Dengan begitu orang lain bisa meniru kita. Oh, family is everything misalkan ya. Sehingga orang terdorong untuk lebih meningkatkan waktu berharganya bersama keluarga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga dengan cara jangan menelan mentah-mentah postingan yang ada di medsos. Ya kita verifikasi, ya kita pilah-pilah mana postingan yang baik untuk kita, yang sesuai dengan kepentingan kita, dan mana yang tidak gitu. Ini kan sama dengan kerjaan ulama-ulama dahulu ya. Kalau saya boleh membahasakan, ini namanya kerja peradaban. Jadi kayak Ibnu Sina, dia tahu ada ilmu apa itu namanya, kedokteran gitu ya. Dia tahu itu dari Yunani, dari Persia segala macam. Ya itu yang diambil gitu. Sedangkan konsep-konsep ketuhanan yang berbau dewa dewi segala macam itu kan ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi ini kerja yang saintifik, kerja yang mulia. Ya kita pilah-pilah itu. Dan menjadi sesuatu yang bermanfaat banget. Sesuatu yang bermanfaat ketika diolah ya. Betul. Dan tidak mudah untuk men-share dan mem-forward postingan orang lain. Jadi kita cek ya, kalau ini benar, menarik dan dapat menggugah orang, oke, kita share. Tapi kalau itu konten dusta, kebohongan, jangan sekali-kali kita share. Karena kalau kita men-share, berarti sama kita dengan orang yang membuat kebohongan itu, sama-sama berbohong. Dan pahalanya berkurang tuh pas puasa kan? Betul. Iya. Jadi kalau kata Rasulullah kan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Jadi seseorang itu ya dia sama juga berbohong ketika dia membicarakan kebohongan orang lain gitu. Jadi jangan membicarakan kebohongan orang lain. Betul. Karena sama aja dengan berbohong ya. Kalau tafsir sekarang ya, seorang itu ya berbohong ketika dia meneruskan dan men-share ataupun mem-forward kebohongan orang lain. Ya sudah, dia berarti sama-sama pembohong. Sama-sama nyebarin kebohongan. Sama-sama nyebarin kebongan. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Ya insya Allah memang media sosial itu akan selalu menjadi pembicaraan yang menarik. Karena bagaikan pisau kali ya Bro Erdi ya. Ketika kita memanfaatkannya dengan baik, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik dan menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya kita memanfaatkannya atau menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, jadinya buruk banget gitu. Betul. Sekali lagi mungkin itu kembali ke diri masing-masing kali ya. Bagaimana kita melengkapi diri supaya tidak mudah terpengaruh dengan berita yang buruk atau fitnah atau segala macam. Bahkan di Islam sendiri sudah ada konsep tabayun, di mana kita harus memverifikasi semua informasi yang ada di media sosial, terutama saat pandemi COVID-19 sekarang. Banyak banget info yang beredar, dan ya pilihlah yang sumber-sumber yang baik lah. Kayak gitu ya Bro Erdi ya. Jadi saya jadi kepanjangan ngomong nih. Sekian, terima kasih kepada Bro Erdi sudah menemani saya ngobrol. Buat Sobat Republika mungkin yang masih kentang tuh, maksudnya masih nanggung, pengen ngomongin lebih banyak lagi, silakan kirim saran ke kami apa yang harus kami bicarakan. Kritik silakan ke newsroom@rol.republika.co.id. Buat yang nonton di sini nih, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.